Halo, Upi, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kompak. Nah, pada pembelajaran hari ini, kita akan kembali belajar bahasa Indonesia. Bosan nggak kalian belajar bahasa Indonesia? Ya. Enggak? Masa? Nah, semoga tidak ngantuk ya, karena mengingat ini masih pukul 8 pagi. Rasanya tidak pantas kalau kita mengantuk di jam seperti ini. Tapi itu manusiawi ya, kalau misalnya kalian tidurnya kemalaman, ya Ibu memaklumi, asal kalian tetap fokus pada pembelajaran, tidak boleh dalam tanda kutip malawung. Harus lihat, kok ada dua ini videonya, VVIV. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini Ibu akan membahas terkait teks debat kembali, yakni pada LKPD ketiga, yaitu di KD. Bentar ya. Sebelum di KD ini nih, di KD 314. Nah, sebelum ke pembelajaran, mari kita semua memanjatkan doa bersama-sama. Coba ini terdengar tidak sama kalian? Terdengar tidak? Terdengar tidak oleh kalian? Doa ini. Doa sebelum belajar. Ada, Bu. Bismillah. Terdengar tidak? Ada, Bu, ada. Halo? Ya. Kedengar, Bu? Apa, Ajis? Terdengar? Ya, kedengar. Iya, terdengar. Oke. Mari kita panjatkan doa bersama-sama agar kegiatan pembelajaran kita diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Alhamdulillah. Kita sudah berdoa bersama-sama. Mari kita langsung ke materi saja ya. Nah, pada LKPD ketiga ini, yakni kita akan membahas di kompetisi dasar 3.14. Nah, di 3.14 ini kita akan belajar, mohon maaf ya, ini bukan mengonstruksi isu, tetapi kita akan belajar bagaimana cara menganalisis isi debat. Setelah kemarin kita belajar mengenai pengertian, kemudian mengenai unsur-unsur, terus kita juga belajar terkait bagaimana kita menentukan struktur, kemudian bagaimana kita tahu menentukan mosi, kemudian bagaimana cara kita berargumentasi. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara menganalisis isi debat. Nah, isi debatnya itu apa saja? Nah, di sini kita akan menganalisis pendapat-pendapat atau argumen-argumen dari tim afirmasi, dan tim oposisi, tim netral kalau misalnya ada. Kemudian kita juga akan menganalisis seragam bahasa yang digunakan di dalam kegiatan berdebat ataupun di dalam penulisan teks debat. Nah, sebelum ke pembelajaran, Ibu ingin kalian ketahui terlebih dahulu bahwa pada pembahasan hari ini, kalian diharapkan mampu menganalisis pendapat tim afirmasi, kemudian tim oposisi, dan tim netral. Jadi nanti Ibu akan giring kalian bagaimana kalian
bisa menganalisis pendapat orang lain. Nah, itu gunanya untuk apa? Agar kalian bisa menjadi lawan debat yang bisa melawan argumen lawan debat kalian. Jelas tidak, Ibu, suaranya? Jelas. Jelas. Oke, lanjut ya. Kemudian, selain itu, kalian juga harus mengidentifikasi ragam bahasa. Nah, ini gunanya untuk apa ragam bahasa ini? Atau kaidah kebahasaan ya, kalau bisa disebut ini tuh. Ini gunanya adalah supaya ketika kalian berdebat, kalian berlatih menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa yang baku atau sesuai dengan keefektifan penggunaan bahasa. Nah, jadi kalian jangan asal mengungkapkan bahasa pendapat kalian dengan bahasa keseharian. Jadi diusahakan kalian harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan. Nah, Ibu harap kalian bisa yang itu ya, bisa pembahasan itu ya. Nah, debat ini tidak terlepas dari yang namanya adu argumen. Nah, debat biasanya menjadi satu ajang yang seru untuk disimak. Kemudian topik debat, kontestan, konteks, cara strategi debat, atau bahkan tata cara perdebatan menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak orang untuk datang menyaksikan keberlangsungan debat itu sendiri. Kemudian, bagi peserta, memenangi debat adalah salah satu tujuan untuk mengikuti kontes. Maka tidak jarang mereka bakal memunculkan pertanyaan maupun pernyataan-pernyataan yang terkesan menyerang lawan. Nah, tujuannya itu tidak lain dan tidak bukan, yaitu untuk mematikan gerakan lawan. Manuver serangan itu biasanya didukung oleh data, fakta, maupun asumsi pribadi. Nah, di sini senjata kalian itu menggunakan apa? Nah, di sini kan ya, menurut Islam juga Allah itu sangat membenci orang yang mendebat. Tetapi debat yang seperti apa dulu yang dibenci? Yaitu yang tidak sesuai dengan etika Islam dan tentunya debat yang tanpa ilmu. Nah, untuk debat tersebut bisa diterima atau sesuai dengan ajaran Islam, maka kalian dituntut untuk dapat mencari atau menggunakan data dan fakta-fakta di dalam asumsi kalian. Tahu asumsi apa? Asumsi itu adalah pendapat kalian, argumentasi kalian yang dianggap oleh kalian itu benar. Seperti itu. Menurut kalian benar, menurut orang lain belum tentu benar. Karena itu masih berupa asumsi. Nah, tentu memenangi debat pun akan membawa keuntungan seperti mendapat pujian dari berbagai kalangan maupun menambah jumlah pendukung atau simpatisan. Kemudian ternyata debat pun tak bisa sembarangan. Kita itu perlu strategi khusus dalam menjalankan debat itu sendiri, yakni dengan cara menganalisisnya. Nah, agar kalian mampu menyerang lawan kalian, kalian harus dapat menganalisis pendapat-pendapat atau argumen yang dikemukakan oleh lawan kalian. Nah, di sini kita akan belajar menganalisis sebelum ke menganalisis, kita harus ketahui terlebih dahulu. Meskipun tujuan debat itu untuk mencapai kesepakatan atau persamaan pendapat dalam menyikapi emosi, tetapi masing-masing pihak itu harus mampu mempertahankan pendapatnya. Beda ya dengan teks negosiasi yang kemarin. Kalau teks negosiasi itu untuk sama-sama mencari jalan tengah atau agar keduanya itu sama-sama enak dan dapat didiskusikan oleh kedua belah pihak. Berbeda kalau dengan debat. Debat itu kita harus mempertahankan pendapat masing-masing, tidak boleh mengikuti pendapat lawan. Harus sebisa mungkin mempertahankan pendapat masing-masing. Apabila argumen yang disampaikan oleh satu pihak lebih kuat dan lebih meyakinkan, itu tidak besar kemungkinan pada akhir debat pihak lain akan mengubah pendapatnya tentang emosi. Jadi ketika misalnya kalian menang nih, nah tidak kecil kemungkinan juga bahwa pendapat kalian bisa diterima juga oleh si lawan debat kalian. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu, berarti dipastikan kalian sudah menang, seperti itu. Sebelum menganalisis kekuatan dan kelemahan pendapat pihak-pihak yang berdebat, hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengidentifikasi pendapat dan argumen yang disampaikan masing-masing pihak. Jadi, sebelum kalian itu menganalisis apa sih kelemahan dan kekurangan dari kelebihan dan kekurangan dari pendapat lawan, kita harus tahu dulu apa saja sih
hal-hal yang ada di dalam atau isi yang ada di dalam perdebatan itu. Nah, analisisnya itu digunakan dalam bagan. Nah, nanti kalian itu membuat sebuah tabel atau bagan-bagan yang bisa dibuat oleh kalian untuk menganalisis pendapat-pendapat lawan. Nah, hal ini ditekankan pada kekuatan dan kelemahan pendapat serta argumen yang disampaikan. Namun, sebelum itu kalian juga harus mengidentifikasi pendapat argumen yang disampaikan masing-masing pihak. Isi debat secara garis besar terdiri atas 3 hal. Jadi, yang harus kalian tulis garis besarnya itu adalah mosinya apa. Nah, kalau misalnya kalian sedang ikut berdebat, sebisa mungkin kalau mosi sudah disampaikan, tulis mosinya tentang apa, garis besarnya. Kemudian pernyataan sikap itu baik mendukung itu afirmasi atau pro, ataupun menolak kontra. Kalian itu di tim mana? Kalian sudah ditentukan di tim mana? Apakah di tim pro atau di tim kontra? Nah, dalam banyak hal setiap orang memiliki sudut pandangnya yang berbeda, dipengaruhi oleh gaya hidup, pengetahuan, dan lingkungan masing-masing. Jadi pendapat kalian itu bagaimana pengetahuan kalian atau bagaimana lingkungan kalian yang mempengaruhi kalian. Jadi tentu pasti sudut pandang orang-orang itu berbeda-beda. Contohnya seperti menurut orang kota misalnya, hidup di desa itu jauh lebih tenang. Tapi kalau misalnya menurut orang yang ada di pedesaan, hidup di kota itu jauh lebih menyenangkan, misalnya karena aksesnya lebih mudah kemana-mana. Nah, itu tergantung terhadap sudut pandang. Jadi, bagaimana lingkungan kalian mempengaruhi kalian, atau bagaimana pengetahuan kalian sehingga kalian bisa mumpuni berpendapat sesuai dengan sudut pandang kalian. Nah, umumnya masing-masing pihak berusaha agar pihak yang berseberangan bisa memahami pandangan kita. Jadi kita berusaha agar orang lain itu memahami, atau lawan debat kita itu memahami tentang pendapat kita. Apakah si lawan kita mengerti misalnya dengan apa yang kita rasakan atau apa yang kita ingin argumenkan atau tidak. Kemudian bagaimana sikap mereka juga menyikapi pendapat kita. Nah, ini jadi pernyataan sikap itu kalian menentukan apakah kalian itu mendukung atau menolak. Seperti itu, paham? Ya, jadi tadi pertama ada mosi, kemudian pernyataan sikap, dan yang ketiga di sini ada argumentasi untuk mendukung sikap yang diambil. Nah, setelah sikap kalian ketahui, kalian sikapnya mau mendukung atau menolak, artinya kalian sudah di tim pro atau di tim kontra, maka dari itu kalian lengkapi argumen kalian sesuai dengan sikap kalian. Misalnya, argumentasi untuk mendukung sikap yang diambil itu argumentasi digunakan untuk mengemukakan alasan ditambah dengan berbagai informasi. Nah, kalian tentu misalnya nih, debat itu sebenarnya bukan untuk digunakan dalam kegiatan lomba saja. Dalam kehidupan sehari-hari juga misalnya kalian lagi cekcok sama teman-teman, misalnya terkait suatu pemahaman. Nah, ini juga bisa membantu sebenarnya. Bagaimana kalian bisa misalnya menang ketika mengemukakan pendapat kalian, tetapi alangkah lebih baiknya jika debat seperti ini tuh hanya digunakan dalam kegiatan perlombaan saja atau kegiatan yang memang formal diadakan khusus. Jangan digunakan untuk melawan orang lain seperti itu. Sebisa mungkin gunakan jalan diskusi, bukan jalan berdebat ketika di dalam kehidupan sehari-hari ya. Berbeda antara diskusi dengan berdebat. Kalau diskusi, kita bisa berkompromi dengan pendapat orang lain. Kita bisa mendengarkan terlebih dahulu pendapat orang lain, kita harus merasakan dulu apa yang diungkapkan oleh teman-teman, atau misalnya orang-orang di sekitar kita. Berbeda dengan debat. Kalau debat kita harus konsisten dengan pendapat kita sendiri, atau misalnya ajak dengan pendapat kita sendiri. Nah, kemudian argumentasi digunakan mengemukakan alasan ditambah dengan berbagai informasi dan bukti atas sikap yang diambil. Jadi kalian itu di sini berargumentasi itu sudah tadi Ibu kemukakan bahwa kalian harus mengemukakan dengan data dan fakta. Adanya argumentasi memungkinkan pihak yang berbeda sikap dapat setidaknya memaklumi sikap seseorang dan tidak saling mengganggu. Artinya, kalau kalian mengemukakan fakta, tentu saja orang lain akan melawan kalian itu dengan segan, ataupun tidak berani
melawan kalian atau menindas kalian karena kalian punya bukti yang kuat dalam menyampaikan argumen kalian. Nah, bila memungkinkan antara pihak yang berdebat pada akhirnya bisa mengambil sikap yang sama. Jadi dengan harapan debat ini tuh kan nanti akan ada pemenang ya, dengan harapan pendapat manakah yang akan diambil dari kegiatan berdebat ini? Apakah tim kontra bisa menjadi pro atau misalnya tim pro jadi kontra nanti di akhirnya. Nah, dari kegiatan itulah kita bisa tentukan bahwa satu kelompok bisa dikatakan menang. Paham sampai di situ? Paham? Paham tidak? Coba kalau yang paham ungkapkan sudah paham. Kalau misalnya belum, paham tidak? Paham? Oke? Aneh lihat kalian dua kamera kayak gini. Kenapa ini ada Sultan? Kenapa nggak ikut belajar? Kenapa? Tanya Ajis kenapa nggak ikut kelas? Nah, paham ya? Di sini isi debat itu ada apa saja, kemudian argumen. Mosi, argumentasi, pernyataan umum. Nah, di sini nanti kalian akan ditugaskan, nanti ya pas penugasan bahasa Indonesia, nanti kalian ditugaskannya itu seperti ini. Kalian menentukan isi atau argumentasi dari setiap tim, baik itu tim afirmasi, oposisi, atau tim netral, atau di sini kalian menganalisis kelemahan dan kelebihan setiap argumen. Nah, contohnya seperti ini nih ya, Ibu berikan satu contoh. Cara bagaimana kalian menganalisis argumen. Di sini ada tim. Tim itu misalnya, kalian di sini sebagai penonton saja ya, bukan misalnya menjadi salah satu tim di sini, tapi kalian harus menganalisis isi-isinya ya, seperti itu. Di sini ada tim afirmasi atau tim yang mendukung. Misalnya di sini mosinya itu adalah perpustakaan itu perlu atau tidak, misalnya seperti itu mosinya. Nah, di sini tim afirmasi setuju bahwa perpustakaan itu sangat dibutuhkan. Nah, argumennya seperti apa? Kalian tulis inti argumen atau inti kesetujuan atau persetujuan dari si afirmasi ini atau yang pro ini. Nah, gini, kita mengetahui betapa pentingnya buku dalam dunia pendidikan dan setiap sekolah pasti memiliki sebuah perpustakaan sebagai salah satu sarana dan prasarana yang dapat menunjang pembelajaran. Kami juga mengakui bahwa peran perpustakaan mulai tersingkirkan sejak perkembangan teknologi yang banyak mendukung dunia pendidikan pula. Tetapi perlu kita sadari bahwa peran perpustakaan tidak tergantikan. Ketika mencari sumber-sumber yang terbukti validasinya, perpustakaan adalah tempat yang kita tuju. Nah, ini adalah kesetujuan dari tim afirmasi. Kemudian kita juga harus tahu ditulis inti ketidaksetujuan dari tim oposisi. Nah, di sini ditemukan bahwa di sini kan ada pendapat, ada argumen. Bedakan ya antara pendapat dengan argumen. Kalau argumen itu adalah isinya, sedangkan pendapatnya itu hanya garis besarnya saja, dia setuju atau tidak. Kalau misalnya tidak setuju, berarti di sini ditulis tidak setuju bahwa perpustakaan sangat dibutuhkan. Kemudian ditulis alasannya apa? Kami dari tim oposisi berpendapat bahwa perpustakaan pada era perkembangan teknologi ini tidak memiliki peran yang penting. Selain membutuhkan waktu khusus untuk mengunjungi perpustakaan dan mencari narasumber, perpustakaan pun terkadang tidak menyediakan fasilitas buku secara lengkap. Dan juga ruang perpustakaan di sekolah-sekolah pun tidak efektif karena secara lokasi perpustakaan pun tidak nyaman dan tenang sebagai sarana pembelajaran. Nah, nanti kalian buat seperti ini. Kalau misalnya ada satu teks debat, kalian tulis analisis inti-inti dari setiap tim. Seperti itu ya. Tim netral juga seperti itu dituliskan. Sampai sini paham? Paham? Nah, silakan sambil dicatat inti-inti dari pembahasannya agar nanti ketika kalian mengerjakan tugas kalian paham dan kalian bisa mengerjakannya, minimal misalnya bagan-bagannya saja yang ditulis. Nanti Ibu juga akan berikan kalian LKPD ya. Berbeda tapi bagaimana kalian
disediakan LKPD dengan menulis sendiri. Kalau menulis sendiri, tadi sudah Ustadz Imam kemukakan ya, sedikitnya ilmu yang sudah kita dapatkan itu bisa terikat oleh kita kalau misalnya kita menulis. Sedikitnya kita ingat, oh iya ini yang sudah dibahas sama Bu Nida tentang ini yang waktu itu saya tulis. Berbeda kalau misalnya kita buka lagi LKPD, ini apa misalnya. Nah, karena kalau misalnya di LKPD kalian harus membacanya secara keseluruhan. Nah, oke, kita lanjut ke analisis kelemahan dan kelebihan. Nah, analisis kelemahan dan kelebihan ini adalah sebagai apa ya istilahnya itu sebagai cara kalian bagaimana kalian menyerang lawan. Nah, tentunya ketika kalian ingin menyerang lawan, kalian harus tahu dulu kelemahan pendapat dari lawan debat kalian. Misalnya di sini, kan tadi ada pendapat pihak afirmasi ya, atau pendapat pihak yang setuju atau pro. Nah, kalian tulis kembali di sini pendapatnya atau argumennya seperti apa. Setelah itu, kekuatannya kalian tulis, kira-kira pendapat dari kekuatan dari pendapat ini itu apa, dan kelemahannya itu apa. Nah, tadi kan dikemukakan ya, bahwa si pendapat yang tim afirmasi atau pendukung bahwa perpustakaan itu adalah seperti ini kekuatannya. Kekuatannya adalah fakta bahwa perpustakaan banyak mendukung dunia pendidikan dan buku di perpustakaan sudah terbukti sumber-sumber validasinya. Artinya, sumber yang sudah ada di dalam buku itu sudah jelas siapa penulisnya, siapa yang menulisnya, kemudian sudah ada ISBN-nya. Misalnya kalau di dalam sebuah buku, berbeda kalau kita mencari di internet, kita tidak tahu apakah si penulis dari internet itu sudah valid atau belum. Misalnya bisa jadi orang yang menulis di internet itu copy paste misalnya, atau dia mengambil karya orang lain. Nah, itu perlu kita hindari ketika kita menggunakan informasi di internet. Nah, itu kekuatannya yang tadi. Nah, ini kelemahan yang tadi yang sudah Ibu jelaskan yang sekilas tadi itu merupakan salah satu kelemahannya. Nah, perpustakaan pada zaman canggih seperti ini itu menjadi sarana yang kurang praktis. Artinya kurang praktis itu adalah perpustakaan, kalau kita ke perpustakaan kan harus jalan kaki dulu. Belum tentu misalnya di daerah kita ada perpustakaannya. Kemudian kita mencari juga susah, tidak bisa langsung di searching, harus dibaca satu persatu, baru kita bisa menemukan apa yang kita cari. Nah, itu merupakan kelemahan-kelemahannya. Nah, kelemahan ini bisa kalian gunakan untuk melawan tim kalian. Jadi ditulis dulu kelemahannya apa, kemudian nanti kalian bisa melawan tim kalian. Nah, ini dari pihak afirmasi atau pihak pro. Sekarang kita beralih ke pihak pihak kontra atau oposisi. Nah, di sini di pihak kontra atau oposisi sudah ya tadi yang sudah Ibu jelaskan, di sini kalian tulis lagi si argumennya. Argumen intinya itu tentang apa, yang tidak setujunya itu bagaimana. Nah, dari pendapat ini kekuatannya itu adalah berarti mengemukakan kekuatan perpustakaan itu tidak dibutuhkan. Berarti di sini kekuatannya apa? Nah, argumen yang mengemukakan bahwa peran perpustakaan di era teknologi tidak terlalu penting. Nah, di sini kan dikemukakan bahwa perpustakaan itu tidak praktis misalnya. Nah, maka dari itu perpustakaan di era yang serba canggih atau teknologi seperti sekarang ini tidak terlalu penting. Teknologi membuat siapa saja bisa mendapatkan informasi dimanapun dia berada. Selain itu, pencarian tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, ini kekuatan kalian sebagai pemegang tim oposisi atau tim kontra, tidak setuju dengan perpustakaan itu penting. Nah, kelemahannya, nah ini bisa dijadikan kelemahan nanti untuk lawan kalian menyerang kalian. Nah, informasi yang didapatkan di internet itu tidak semua valid dan harus diverifikasi terlebih dahulu kebenarannya. Teknologi juga banyak menyebabkan budaya salin tempel atau copy paste pada beberapa media, sehingga menyebabkan sumber-sumber asli pun susah untuk didapatkan dan diketahui. Nah, ini bisa jadi alasan, ini bisa dijadikan serangan atau bumerang untuk kalian sendiri seperti itu. Paham sampai saat ini? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Apa ada yang ingin tanyakan tidak? Enggak, Bu. Oke, kita lanjut ya. Ya. Nah, Nah, kalau misalnya pihak netral di sini boleh kalian juga sama kemukakan argumennya secara singkat atau secara
intinya saja, pokoknya saja, kemudian kalian kemukakan juga kekuatan dari pihak netral itu apa dan kelemahannya seperti apa. Nah, biasanya pihak netral ini tuh tidak selalu ada di dalam kegiatan debat, tetapi tidak selalu ada seperti itu. Nah, di sini kalian juga akan belajar bagaimana caranya kita menganalisis ragam bahasa dalam kegiatan berdebat. Nah, di sini dikemukakan, kita ke kegiatan 2 ya, setelah tadi kita berhasil memahami kegiatan 1, kita lanjut di kegiatan kedua. Nah, di sini, di kegiatan kedua, ada pendapat menurut tim Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Budaya tahun 2019, halaman 198. Sebentar. Ibu, suaranya kurang jelas atau lancar di sana? Lancar, Bu. Oh, lancar. Oke, kita berarti koneksinya bukan di Ibu ya yang bermasalah. Nah, kita lanjut ke ragam bahasa. Nah, di sini menurut Kemendikbud, kaidah bahasa Indonesia yang digunakan harus benar sesuai dengan kaidah bahasa baku. Kan ada bahasa itu ada yang baik, ada yang benar. Nah, kalau yang baik adalah bahasa yang disesuaikan dengan konteks di lapangan. Artinya kalau kita di pasar tidak usah menggunakan bahasa yang benar. Artinya kita gunakan saja bahasa, Bang, ini berapa? Bukan, Bang, tahu ini berapa. Jadi subjek, predikat, objeknya itu harus lengkap. Nah, itu tidak apa-apa kalau misalnya kalian konteksnya sedang di pasar atau keadaan tidak formal. Nah, tetapi karena kegiatan debat ini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh suatu lembaga, artinya kalian harus menggunakan bahasa yang formal. Jika misalnya kegiatan ini tuh diperuntukkan kalian untuk lomba dan untuk kegiatan apapun, misalnya seperti itu. Nah, yang benar itu yang seperti apa? Yakni yang baku dan sesuai kaidah tata ejaan maupun kaidah bahasa, pembentukan kata, frasa, klausa, kalimat, dan paragrafnya itu harus sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Kemudian kosakatanya pun harus sesuai dengan KBBI. Misalnya tidak boleh menggunakan kata enggak, harus menggunakan kata tidak. Selanjutnya harus bisa berbicara misalnya kosakata yang memang baku dan tidak boleh salah. Misalnya apotek harusnya misalnya apotik harusnya apotek, praktek harusnya praktik, misalnya seperti itu. Kemudian kalian mengungkapkan handphone ini, nah jangan gunakan kata handphone, sebisa mungkin gunakan kata gawai ini, misalnya atau ponsel ini. Nah, hal-hal yang seperti itu perlu kita tekankan kembali atau diingat kembali. Nah, selain itu, selain menggunakan bahasa yang benar, ide yang diungkapkan harus benar sesuai dengan fakta dan dapat diterima akal sehat manusia, artinya harus logis. Misalnya jangan mengikuti perasaan saja, tetapi harus disesuaikan dengan fakta yang ada. Harus tepat dan hanya memiliki satu makna, artinya tidak ambigu. Tidak jadi melebar kemana-mana. Kemudian pendapatnya itu harus padat, artinya disampaikan secara sepadat mungkin, jangan terlalu panjang-panjang. Kemudian langsung menuju sasaran, runtut dan sistematis. Artinya harus terstruktur, jangan tiba-tiba bahas ini, ngacelok lagi ke sana, terus balik lagi ke sini. Nah, harus diurutkan secara sistematis, mana yang paling umum, kemudian menjadi lebih khusus lagi. Nah, hal ini tergantung pada ketepatan pemilihan kata atau diksi. Nah, diksi ini adalah pilihan kata. Jadi kalian harus bisa memilah-milah kata-kata mana yang memang bagus untuk digunakan atau tepat untuk digunakan. Dan penyusunan struktur kalimat sehingga kalimat yang digunakan efektif. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menyusun struktur dari teks debat ini, dari mulai pengenalan, kemudian debat, argumentasi, dan penutup. Seperti itu ya. Nah, kemudian kata yang dipilih memiliki makna sebenarnya atau denotatif. Masih ingat kalian makna denotatif dan konotatif? Coba di sini Ibu akan mengecek siapa ya di sini. Coba Pak Jua. Pak Jua masih ingat tidak apa itu makna konotatif dan denotatif?
Enggak, Bu. Nah, kalau makna, nih Ibu ingatkan lagi ya, kalau makna denotatif itu makna yang sebenarnya, kalau makna konotatif itu makna yang tidak sebenarnya. Artinya seperti ini, kepala, kepala itu makna denotatif atau konotatif? Denotatif. Nah, iya, denotatif karena hal itu adalah makna yang sebenarnya. Kalau makna konotatifnya yaitu kepala sekolah, kepala suku. Nah, itu makna konotatif artinya makna yang menimbulkan majas atau makna yang tidak sebenarnya. Misalnya apa ya? Hatinya panas karena ditinggalkan oleh si B, misalnya seperti itu ya. Ini contoh dari percakapan biasa. Nah, maksudnya panas di sini itu apa? Bukan panas secara api yang dipegang panas seperti itu, tidak, tapi panasnya itu adalah marah atau misalnya kecewa ataupun yang lain sebagainya. Jadi gunakan kata-kata yang memang bisa digunakan dalam bahasa sehari-hari. Atau bukan bahasa sehari-hari atau bahasa yang memang sebenarnya. Paham sampai di sini? Oke. Nah, biasanya ragam bahasa ini itu biasanya dalam ragam bahasa itu kita juga gunakan kalimat-kalimat. Kalimat-kalimatnya itu seperti apa? Kita lihat untuk menganalisis kalimat per kalimat. Nah, di dalam bahasa Indonesia itu ada pembelajaran linguistik. Nah, kalau misalnya kalian kuliah khusus mata pelajaran bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Indonesia, seperti ibu dari pendidikan bahasa Indonesia, atau misalnya jurusan bahasa Indonesia murni, atau misalnya jurusan sastra Indonesia, sastra Indonesia nggak belajar deh. Kalau misalnya kalian belajar khusus mata pelajaran linguistik nanti kuliahnya, atau apapun yang berhubungan dengan ilmu komunikasi, misalnya bahkan hubungan internasional pun biasanya mempelajari linguistik untuk mata pelajaran umumnya. Nah, di sini, di mata pelajaran linguistik atau mata pelajaran kebahasaan, di sini ada beberapa yang harus kalian ketahui. Di sini Ibu akan share ya. Sebentar. Nah, ini. Nah, di sini ada beberapa, di LKPD sudah Ibu share ya, LKPD-nya ke kalian. Di sini ada beberapa kaidah-kaidah yang harus kalian pahami. Bahwa di dalam suatu penggunaan bahasa di dalam debat itu harus menggunakan kalimat yang efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan pesan pembicara atau penulis sama seperti yang dipahami oleh pendengar. Artinya ketika misalnya kita mengemukakan pendapat, ketika sampai lagi ke orang lain harus mengemukakan hal yang sama dengan pendapat kita. Jangan malah menimbulkan makna ganda. Menurut kita gini, malah ketika disampaikan oleh orang lain, B misalnya, kita A, dia B. Nah, itu mohon untuk dihindari. Nah, kalimat baku selalu berwujud kalimat efektif. Agar kita bisa menggunakan kalimat yang baku, tandanya kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang efektif. Meskipun kalimat efektif tidak selalu berwujud kalimat baku, kalimat efektif tidak baku digunakan dalam bahasa Indonesia atau ragam lisan. Jadi, ketika kita dalam kehidupan sehari-hari itu jarang sekali menggunakan kalimat baku. Nah, kalimat efektif yang dibahas dalam bab ini adalah kalimat efektif yang memenuhi kaidah bahasa baku. Oleh karena itu, kalimat efektif harus memenuhi kaidah struktur, diksi, maupun logikanya. Beberapa penyebab ketidakefektifan itu di sini ya. Di sini ada menyalahi kaidah tata bahasa. Yang pertama, ada kaidah fonologi. Nah, di dalam linguistik ini tuh ada mata pelajaran fonologi. Nah, Ibu sampaikan secara singkat aja ke kalian bahwa fon itu adalah bunyi, sedangkan logi itu adalah ilmu. Jadi ilmu tentang bunyi. Atau kalau misalnya di dalam bahasa Arab itu makhorijul huruf. Nah, di bahasa Indonesia juga seperti itu. Misalnya senok, kata orang Sunda kayak gitu. Padahal sendok. Nah, itu juga termasuk ilmu fonologi ya. Nah, contohnya seperti ini. Harga BBM semakin tak terjangkau rakyat kecil. Nah, kesalahannya di mana? Nah, di sini kalian akan belajar menganalisisnya itu seperti ini. Ini tuh salah. Yang salahnya yang bagaimana? Di kata atau di huruf-huruf BBM. Seharusnya BBM. Jadi tidak ada BBM. Nah, kalau tanda titik ini itu berarti menunjukkan bahwa satu kalimat itu sudah final. Nah, sedangkan ini kan baru satu huruf, bukan satu kalimat. Maka dari itu harus ditulis dengan huruf seperti ini, BBM.
tidak boleh BBM. Kemudian, pelayanan kesehatan di puskesmas sekarang ini sudah memenuhi standar. Puskesmas seharusnya puskesmas. Jangan ditulis huruf P besar seperti ini. Tidak diikuti karena kalau misalnya P-nya mau besar harus diikuti nama wilayahnya. Misalnya Puskesmas Cidolog, misalnya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ada nama tempatnya berarti si P-nya harus besar. Misalnya Gunung Galunggung. Nah, kalau misalnya ditulisnya gunung saja tidak boleh huruf G-nya besar, tetapi harus kecil karena tidak diikuti nama tempat. Kalau misalnya dilengkapi dengan kata Galunggung, berarti si G-nya harus besar atau kapital. Galunggung, Gunung Galunggung. Kemudian di sini jangan menyalahgunakan jabatanmu. Nah, di sini menyalahgunakan ditulisnya tidak disatukan karena di sini kan ada imbuhan dan di akhirnya ada imbuhan juga. Kata dasarnya itu apa? Salah. Kata dasarnya kan dari kata salah ditambah imbuhan menyalahgunakan. Artinya dua kata ini tuh harus disambungkan. Salah guna kan arti awal katanya seperti itu, kata dasarnya. Jadi kita harus disambungkan menjadi menyalahgunakan seperti ini nih. Menyalahgunakan. Nah, sebab kata majemuk yang dapat menjadi konfiks itu awalan dan sufiks itu akhiran. Ini nih. Kalian tidak usah tahu ya misalnya konfiks itu apa, afiks itu apa, tidak usah lah. Yang penting kalian tahu ini adalah imbuhan. Jadi imbuhannya harus kalau misalnya ada imbuhan di awal dan di akhir, satu kata itu harus digabungkan. Misalnya menandatangani, jangan ditulis menanda spasi tangani, jangan seperti itu ya, tapi disatukan karena ada me dan i di awal dan di akhir. Jadi menandatangani. Nah, itu salah satu contoh-contoh fonologi. Nah, sebenarnya fonologi itu bukan seperti ini ya, tetapi misalnya seperti kata-kata tadi Ibu. Senok, jadi harusnya sendok. Kemudian ember. Nah, itu kalau misalnya di bahasa Sunda ya, orang-orang Sunda biasanya punya kesalahan di fonologi seperti itu. Nah, kemudian di morfologi itu adalah bentukan kata. Jadi lebih meningkat lagi satu tingkatan. Nah, kalau morfologi ini itu adalah ilmu tentang kata. Nah, ini yang tadi yang imbuhan seperti itu. Nah, itu masuknya harusnya ke ini bahasan kata-kata. Misalnya kata cuci. Jadi mencuci sudah benar seperti itu ya. Kalau misalnya sapu, mensapu jangan seperti itu, tapi karena awal hurufnya itu S, K, T, S, P, setiap huruf-huruf yang diawali dengan setiap kata-kata yang diawali dengan huruf K, T, S, P, maka si huruf K, T, S, P-nya harus luluh. Jadi menyapu. Jadi kata nyapu, jangan kata mensapu. Nah, itu juga termasuk dalam kaidah morfologi. Nah, nanti kalian bisa pelajari lebih dalam ya di dalam LKPD. Seperti itu. Nah, di sini contohnya para siswa mendiskusikan hasil analisa mereka. Nah, analisa di sini salah, tidak sesuai dengan KBBI. Sesuai dengan KBBI itu adalah analisis, misalnya seperti itu. Kemudian, ketua menyampaikan pertanggungjawab. Nah, harusnya pembentukan kata pertanggungjawab salah sebab gabungan kata tersebut berasal dari bentuk dasar. Jadi tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah satu kata sehingga harus disatukan. Pertanggungjawaban, misalnya seperti itu. Paham? Paham semuanya? Coba Ibu ingin tanya ke Ojan. Kalau misalnya kata menyolok, apa yang salahnya? Halo, Ojan. Coba Ismi aja, Ismi. Ismi, kenapa kata kenapa kata mensisir itu salah? Halo, terdengar suara Ibu? Kata imbuhannya, Bu.
Nah, iya boleh Ihsan, gimana kata Ihsan? Kata imbuhannya Kata imbuhannya harus. menyisir, bukan mencisir. Nah, karena diawali dengan huruf apa? KTSP. Nah, benar sekali Ahnaf, karena diawali dengan Kita mau huruf ngomong awalan KTSP. Nah, tadi kata Ihsan sama Ahnaf sudah benar ya, bahwa yang salahnya itu bukan imbuhannya sebenarnya. Karena ada imbuhan, berarti huruf KTSP itu harus luluh. Jadi tidak mensisir, tetapi jadi menyisir. Diluluhkan si huruf S-nya karena awalan dari huruf KTSP. Seperti itu. Paham ya? Nah, nanti kalian menganalisisnya itu dengan cara seperti itu. Misalnya, kenapa kata ini salah? Karena di dalam kata sisir diberi kata imbuhan me, seharusnya diluluhkan menjadi menyisir, bukan mensisir. Nah, itu satu analisis kalian. Nah, begitu ya dengan seterusnya. Diperiksa dari satu kalimat per kata apakah ada kesalahan atau tidak. Nah, itu dari kaidah morfologi. Morfologi itu secara imbuhan, bisa secara kosakata bisa. Nah, kemudian kita ke tingkatan selanjutnya, yaitu yang lebih tinggi lagi, yaitu ada ilmu sintaksis. Kaidah sintaksis ini tuh kalimat setelah tadi bunyi, kata. Sekarang kita beranjak ke tata kalimat. Apakah si subjek, predikat, objeknya itu sudah ada? Kata kerjanya sudah ada, apakah nominanya sudah ada, atau belum? Nah, biasanya, nih contohnya seperti ini ya. Sehingga ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, kata ini yang tidak efektifnya itu apa? Ada kata sehingga di awal kalimat. Karena di dalam suatu tatanan bahasa Indonesia, awal paragraf itu tidak boleh menggunakan kata hubung. Misalnya di sini, dan ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di awal paragraf atau di awal kalimat. Nah, itu tidak boleh ya. Harusnya langsung saja ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Subjeknya apa dari kalimat ini? Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apa subjeknya menurut kalian? Perbuatan. Subjek. Subjek itu orang yang... Iya, benar sekali. Subjek itu orang yang melaksanakannya atau melakukan kegiatan. Kemudian predikatnya apa? Predikat itu kata kerjanya ya. Mempertanggungjawabkan. Nah, iya. Subjeknya iya, predikatnya harus mempertanggungjawabkan. Kemudian pelengkapnya apa? Atau objeknya apa? Beda ya pelengkap dengan objek apa? Perbuatannya. Nah, perbuatannya. Jadi, ini tuh objek ya, karena bisa dibolak-balik. Kalau misalnya perbuatannya harus dipertanggungjawabkan. Nah, kalau bisa dibolak-balik seperti itu, berarti ini disebut dengan objek. Kalau misalnya tidak bisa dibolak-balik, itu berarti bukan objek, tapi pelengkap. Jadi, di sini subjek, predikat, objek. Nah, suatu kalimat yang bagus itu adalah kalimat yang lengkap subjek, predikat, objeknya. Misalnya ada satu paragraf, paragrafnya itu tiba-tiba ada kata sehingga. Nah, berarti tidak boleh diakhiri dengan kata titik, tetapi harus ada koma di sininya. Misalnya, dia melakukan kesalahan yang besar, koma, sehingga ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, itu satu kalimat yang terdiri dari dua klausa, artinya ada dua predikat. Paham? Paham. Oke, nah ini dari bentuk sintaksis ya, Ibu beri contohnya hanya satu saja, nanti silakan kalian pahami contoh-contoh yang lainnya di LKPD. Nah, selanjutnya di sini ada kalimat tidak logis atau tidak masuk akal. Nah, ini bisa dianalisis juga oleh kalian. Pencuri berhasil ditangkap polisi. Apa yang menurut kalian salah? Di sini sudah tertulis jelas loh. Apa coba kesalahannya, siapa yang mau berpendapat? Letak subjeknya. Apa? Gimana Santi? Apa ya? Bentar. Nah, ini di layar sudah dijelaskan. Oke. Santi? Bu, ya. Nah, Ibu jelaskan ya. Ya. Untuk mempermudah, karena koneksi internetnya sepertinya tidak bisa terjangkau. Oke.
Nah, yang berhasil itu bukan pencurinya, tetapi yang berhasil menangkap itu adalah polisi. Jadi pencuri berhasil ditangkap polisi. Nah, bukan seperti itu, tapi polisi berhasil menangkap pencuri. Seperti itu, karena yang melakukan kegiatan menangkap itu siapa? Polisi, bukan si pencuri. Bukan berarti pencuri menangkap polisi, ya itu tidak masuk akal kalau secara logika. Nah, itu secara logis. Kemudian yang betulnya itu di sini, kemudian di sini ada ya di satu kalimat yang mengungkapkan yang merasa kehilangan dompet dapat diambil di kantor tata usaha. Yang diambil dalam kalimat tersebut adalah kehilangan orangnya, bukan dompetnya. Kemudian yang merasa kehilangan dompet, nah harusnya di sini orang yang merasa kehilangan dompet, nah bukan langsung yang ya di sininya, tapi tulis subjeknya siapa? Orang yang merasa kehilangan, siapapun, misalnya orang yang merasa kehilangan dompet dapat mengambilnya di kantor tata usaha, seperti itu. Itu kalau misalnya kalimatnya seperti ini, itu tidak masuk akal. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah kata-kata yang mubazir. Mubazir itu adalah biasanya kata-katanya diulang-ulang beberapa kali. Nah, contohnya seperti ini. Kedua orang itu saling berpandang-pandangan. Coba, Lula, kenapa ini salah? Kenapa ya? Yo, kenapa? Kedua orang tuh Ini penjelasannya terlihat. Di sini Ibu nge-share screen kan? Sama kalian terlihat? Kelihatan. Oh ya, takutnya Ibu ngomong tapi ternyata share screen-nya tidak ter-share. pemborosan kata, Bu. Nah, iya, mubazir itu sama dengan pemborosan kata. Nah, di sini borosnya itu seperti apa? Coba lihat dari kata saling pandang-pandangan. Saling itu kan melakukan satu sama lain ya. Misalnya saling mencintai, berarti tidak bertepuk sebelah tangan kalau seperti itu. Jadi dua-duanya saling. Nah, berpandang-pandangan pun sudah bermakna saling. Artinya, kalau sudah ada kata saling, tidak boleh ada kata berpandang-pandangannya dua kali. Jadi cukup misalnya seperti ini. Kedua orang itu saling berpandangan. Sudah aja kayak gitu. Atau misalnya tidak ada kata saling, dihapuskan salingnya. Kedua orang itu berpandang-pandangan. Nah, ini mubazir ya, penghamburan kata. Jadi harus dihilangkan salah satunya. Paham? Paham. Oke. Nah, kemudian di sini kemudian penjelasan petugas dari Dinas Kesehatan Kota Batu amat sangat jelas bagi kami. Nah, penjelasan petugas dinas Kota Batu sangat jelas bagi kami. Pilihannya tidak tepat, harusnya tidak ada ya di sini. Itu tidak tepat. Penjelasan petugas dinas kesehatan Batu sangat jelas bagi kami. Nah, harusnya seperti ini. Ini penjelasan petugas dinas kesehatan Kota Batu sangat jelas bagi kami. Harusnya ini sama saja ya. Oh ya, di sininya dari, ada kata dari. Nah, dari ini itu dihilangkan, bisa dihilangkan karena sudah tahu penjelasan petugas dinas kesehatan, karena petugasnya itu petugas dari Dinas Kesehatan Kota Batu. Jadi si darinya bisa dihilangkan karena walaupun tidak ada kata dari, satu kalimat ini masih bisa dipahami seperti itu. Oke, paham? Kemudian selesai belajar, bunuhlah lampunya. Maksudnya itu apa ya, bunuhlah lampunya? Nah, ini tidak masuk akal juga. Jadi, padamkan atau matikan lampunya. Bisa diganti dengan kata seperti itu, karena ini tidak sesuai dengan konteksnya. Biasanya bunuh itu yang bersangkutan dengan nyawa. Kemudian, mengandung unsur kedaerahan seperti ini. Selesai belajar, di sini, gue nggak mau ngurusin soal itu lagi. Demi kepuasan para konsumen, kami akan meningkatkan pelayanan. Konsumer di sini, Maya. Nah, harusnya bermakna, ini tidak boleh bermakna ambigu. Harusnya konsumen. Di sini ya harusnya gunakan kata pelanggan. Karena kostumer itu apa? Tidak ada maknanya. Kostum. Kemudian di sini,
ada bermakna ambigu. Istri Pak Lurah yang baru itu meninggal dunia. Nah, maksudnya ini apa menurut kalian? Yang meninggal itu siapa? Istri Pak Lurahnya atau Pak Lurahnya yang meninggal menurut kalian? Nah, ini harus lebih jelas ya. Istri Pak Lurah yang baru. Jadi yang baru itu apa, istrinya kah atau Pak Lurahnya yang baru? Istrinya yang baru, apakah si Pak Lurahnya nikahnya 2 kali atau bagaimana? Nah, ini harus jelas ya, tidak boleh ambigu. Istri Pak Lurah, istri Pak Lurah yang baru itu meninggal dunia. Ini yang baru itu Pak Lurah atau istrinya. Nah, itu tuh tidak boleh ambigu. Jadi Pak Lurah yang baru itu meninggal dunia, misalnya istrinya Pak Lurah yang baru kemarin menjadi lurah baru, misalnya seperti itu, lebih dikasih lagi keterangan-keterangan yang mengungkapkan bahwa ini itu Pak Lurahnya yang baru, misalnya seperti itu. Jadi di sini juga dikemukakan kalau memang misalnya istrinya istri baru, Pak Lurah memiliki istri baru dan pada waktu itu meninggal dunia. Nah, boleh seperti itu. Jadi jangan menggunakan kata-kata yang membuat orang lain ambigu. Jangan sampai ketika kita mengungkapkan pendapat, ketika disampaikan lagi ke orang lain malah salah terima. Hei, misalnya istri Pak Lurah yang baru itu meninggal. Nah, maksud kita Pak Lurahnya yang baru, tapi ketika orang lain menyampaikan Pak Lurah nikah lagi, wah jadi heboh misalnya seperti itu. Nah, itu harus hati-hati ya. Nah, nanti di kegiatan kalian di LKPD ketiga, misalnya kalian ditugaskan menganalisis isi debat seperti tadi, pendapat dan argumentasi, kemudian kelemahan dan kelebihan, dan bagaimana cara kalian menganalisis tata penggunaan kaidah kebahasaan atau ragam bahasa di dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini seperti ini contohnya ya. Ini bagan kalimat-kalimat baku yang harus kalian analisis. Misalnya pencuri berhasil menangkap polisi. Di sini apa yang menyebabkan ketidakbakuannya? Kalimat tidak masuk akal, tidak logis. Nah, tadi subbabnya subnya ini, masukkan sub apa ini? Sub yang tidak logis kah, sub morfologi kah, sub taksis kah, atau sub apa yang menurut kalian tidak logis, tidak bakunya. Kemudian penjelasannya di sini. Yang berhasil bukan pencurinya, tetapi polisinya, sebab pencuri yang berhasil seharusnya tidak ditangkap, tetapi melarikan diri, seperti itu. Kemudian pembenahannya, atau kalian gunakan bahasa yang lebih enaknya bagaimana? Kalian di sini tulis polisi berhasil menangkap pencuri. Paham? Oke. Nah, karena hari ini tuh penugasan ya. Nah, penugasannya kalian sebenarnya bukan yang ini, tapi baru ke LKPD kedua. Nah, kalau LKPD kedua nanti kalian belajarnya itu latihannya itu terkait membuat atau mengungkapkan suatu mosi. Jadi ada pernyataan yang harus kalian tentukan mosinya itu seperti apa. Masih ingat ya pembelajaran yang hari Senin kemarin, Kamis kemarin? Bukan Kamis, Senin ya, karena kemarin tuh tidak sekolah. Nah, Ibu sudah share ini si LKPD-nya, silakan kalian dikerjakan. Kalau misalnya ada yang masih kurang dipahami, boleh hubungi Ibu. Nah, kalau untuk soal-soal ini nanti untuk di penugasan berikutnya, seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan karena waktunya ternyata sudah habis? Tidak ada? Baik, karena waktunya sudah 8:59 ya, sudah tidak terasa, ternyata materinya banyak sekali. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Sebentar ya, Ibu share dulu ininya. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Yang artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat selalu mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat selalu menjauhinya. Amin. Nah,
Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin kalian menyalakan videonya terlebih dahulu. Ibu izin ambil picture ya. Silakan dibuka dulu videonya untuk sementara. Ojan, Aja, Iqmal dan kawan-kawan, Ajis, yuk dibuka dulu. Kenapa ditutup ini videonya? Bentar, Bu. Kalian lagi ngapain? Ambil aja, Bu. Perlu diingat ya, sudah disampaikan belum oleh wali kelasnya bahwa ketika menutup video selama 10 menit berturut-turut, 10 menit, apalagi misalnya beberapa menit berturut-turut, bolak-balik tutup video, nyala video itu sama dianggap dengan tidak hadir. Jadi percuma kalian ikut Zoom tapi ternyata kehadirannya 0. Itu perlu ditekankan kembali. Kemudian Ibu ingin mengingatkan bagi kalian yang merasa belum mengerjakan tugas dari LKPD 1 sampai LKPD 4 LKPD negosiasi dan 1 sekarang mau menuju 2 ya. 2 LKPD teks debat, silakan untuk dibereskan karena sampai tanggal 20 nilai PTS kalian akan direkap dan nilai PTS-nya diambil dari nilai-nilai tugas seperti itu. Jadi selama tanggal 20 belum berlangsung, silakan kalian lengkapi, jangan sampai nanti ada nilai kalian yang bolong. Oke, coba wajahnya diperlihatkan dulu. Ibu mau mau screen capture. Oke, 1, Ihsan. 2, 3. Ya, terima kasih banyak. Mohon diingat kembali tugasnya. Sekarang sudah lebih waktunya. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu mohon maaf sebelumnya jika banyak kesalahan dan ada kata-kata yang kurang enak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.